bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawqif wa tibil sabab asyiril haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi biqdari iladi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amali kamalani hayatani kamalika wa adada kamali wa bismihi sodri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Sabtu Silaturahmi, dan keduanya dalam rangka menggelar acara yakni peresmian dan pembukaan portal serta syukuran Jalan DED yang alhamdulillah telah diperbaiki oleh Kabupaten Bandung, pemerintahan Kabupaten Bandung melalui PUPR. Dan yang utama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah hadir, Pak Kades Cimnu, juga dari Kapolsek Pak Saib dan Pak Kanit, serta Pak Ketua
juga ad hoc Pananwangi ya, yang pemekaran Pananwangi ad hoc desa dan ad hoc wilayahan. Jadi sengaja diundang. Alhamdulillah, dan para ustadz juga para tokoh yang pada kesempatan hari ini telah hadir di sini, dan mudah-mudahan langkah kita semua berkumpul di sini menjadikan tali silaturahmi. Yang keduanya, kita berkumpul di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan. Yang intinya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintahan Desa Cinunuk yang awalnya melalui pengajuan walaupun pengerjaannya setelah dimekarkan, juga mungkin dorongan dari Pak Camat dari tingkat kecamatan, juga dorongan daripada pemerintah Kabupaten Badung yang mana sebulan ke belakang alhamdulillah jalan DED telah diperbaiki, dicor geleser sebenarnya. Insya Allah mau jaga ajruk mau lagi lebihnya alhamdulillah, dan mudah-mudahan seluruh warga yang melintasi dapat menerima manfaatnya, dan khususnya kepada lingkungan yang telah menerima manfaat ini tolong untuk dipelihara dan dirawat, jangan sampai cukup ngejabrik di sisi ya. Nah, itu dipelihara, karena apalagi atas instruksi Presiden dan Gubernur bahwasanya kebersihan sangat diperhatikan, perlu diperhatikan, juga sampah. Dan untuk selanjutnya ini adalah terjemahan yang dibuka saja lagi portal setelah surat yang diedarkan, portal akan dibuka tanggal 30. Tapi atas atensi dan aspirasi warga yang sebagai ungkapan rasa syukur, ingin rasanya diadakan rasa syukur dengan sukacita kita semua, gitu ya. Dan karena saya bukan kalian hoho yang banyak uang, mangga atensi diterima, tapi mangga dipikirkan oke. Gitu ya. Dan alhamdulillah di rapat seluruh ketua RW juga tokoh bahwasanya desa persiapan ini akan berjalan sekitar 2 atau 3 tahun. Ini cukup lama, jadi intinya perlu dukungan dari seluruh warga Pananwangi untuk memajukan Pananwangi menuju desa mandiri atau desa definitif. Dan yang utama lagi saya ucapkan terima kasih kepada leader donatur Pak Budi Pale ya. Jadi saya di rapat, saya tidak akan menerima kritik, tidak akan menerima saran yang tidak memberi solusi ya. Sok dikritik, saran naon apapun, tapi solusinya harus ada. Nah inilah solusinya. Sok kayu syukuran, solusinya enggak. Alhamdulillah Pak Budi Pale dengan leader dan para ketua RW juga para tokoh, alhamdulillah bisa terwujud syukuran ini. Ini lumayan dengan mendapatkan donatur sekitar 6 juta ya, pakai semuanya biar warga gitu kan. Nah, itu alhamdulillah. Dan untuk kedepannya bukan hanya di sini saja dukungannya, karena untuk menuju desa definitif ini perlu perjuangan yang panjang. Jadi mohon dukungan juga dari seluruh warga Pananwangi, juga para pengusaha untuk memajukan desa Pananwangi mendapatkan identitas desa mandiri. Dan juga mohon doanya seluruh perangkat yang ada di desa walaupun dibagi dua, Cinunuk dengan Pananwangi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu disampaikan juga bahwasanya pelayanan sudah mulai tanggal 1 ya. Dan alhamdulillah pelayanan setiap harinya ada. Jadi sekarang untuk Pananwangi sudah tidak nyebrang lagi ya. Walaupun urusan pertanahan rekomnya bisa dari sini gitu ya, rekomnya bisa dari Pananwangi, dan untuk menuntaskannya tetap di desa ini. Dan untuk selanjutnya mohon maaf dari PUPR tidak bisa hadir karena ada rapat di pusat, di provinsi, juga OPTD Sampras PU sedang sama ada kegiatan di Cirengkrang.
Dan Pak Camat juga tadinya ingin acara jam 10, tapi tidak bisa begitu karena acara dadakan lomba posyandu. Jadi Pak Camat barusan keliling dulu, makanya ditelepon Pak Camat layahna ulang kawitan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka dengan pimpinan, dengan Muspika Kecamatan Cileunyi. Dan nanti setelah gunting pita, ada gaya Pak Camat mau gunting pita, insya Allah nanti gunting pita di depan. Dan setelah itu silahkan portal dibuka dan dimanfaatkan nyobian jalan. Cuman titip ini karena sesuai aturan dari Permendagri bahwasanya jalan kabupaten tidak boleh ada polisi tidur. Kalau seandainya ada polisi tidur pun hanya beberapa senti, dan itu harus dapat izin dari Dishub. Gitu. Tadi ada masukan di Senung Kumaha di wilayah dekat SD, Ibu Kepala Sekolah hatur nuhun. Ingin ada polisi tidur, mana ada mulai surat ke desa, nanti dari desa kita bersurat ke Dishub, ya, Dishub kabupaten, karena dendanya cukup gede, komo anu polisi tidur bisa gede baskomonya bujli. Jadi nanti kalau seandainya diharapkan untuk di wilayah pendidikan ada jibakros, ya, ada jibakros seperti sudah dikasih contoh di depan, ada yang dicat dengan seperti prosedur, tapi bukan, itu adalah cek. Itu bisa disiasati oleh kita. Dan ini terima kasih selama penutupan jalan tidak ada yang melanggar, warganya tertib, tidak ada yang menerobos. Jadi jalan utuh, teu aya tapak ban, teu aya tapak sampean. Alhamdulillah ya. Hatur nuhun khususnya untuk Pak Edi ini dari tim keamanan RW 7 yang selalu keliling setiap malam, juga rekan-rekan dari grup komunitas Peduli Pandanwangi, alhamdulillah yang selalu sigap menjaga jalannya supaya tetap utuh. Dan mungkin per hari ini kita buka bersama untuk bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Pandanwangi dan umumnya masyarakat Cileunyi dan Kabupaten Bandung, karena yang melewati ke sini, yang melintas di sini bukan hanya orang Cileunyi, orang Papua oke aja, dan orang Irian aja. Ya kan lamun aya GBLA Persib main kan disebut lang Garut kadari maraton. Jadi semua warga se-Indonesia akan menikmati jalan ini. Jadi intinya mohon untuk dirawat dan mudah-mudahan nanti ada bolu-bolu yang lainnya ya, dan perbaikan-perbaikan yang lainnya. Dan alhamdulillah kemarin juga ada di RW 19 pilihan ini lutar bentuk kita banyak, kita menghadap RW. Atur nuhun. Dan sejauhnya pada pelaksanaan pengecoran diguyur hujan terus sehingga Pak Camat survei malam-malam terjadi. Dan sekarang alhamdulillah makanya diulang ke hari ini biar nanti kita bisa lihat dari mana sampai ke mana. Ini sepanjang 500 meter dengan ketebalan menyamai jalan tol kualitasnya ya. Jadi langsung Cibubur duduk dia bakal bengkel. Jadi LC-nya 5 cm, ketebalannya 20 cm. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung, juga pemerintahan Kecamatan Cileunyi, juga Desa Cileunyi. Mungkin itu saja yang disampaikan. Dan nanti di terakhir ada sela-sela disisipkan sosialisasi tentang BPD, gitu ya. Jadi pada Bapak Ibu jangan dulu bubar. Dan alhamdulillah dari karya kita semua sudah disiapkan santapan makan siang. Jadi tong hariwang insya Allah. Atur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosyid atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana mungkin tepatnya kita pada hari ini, hari Rabu, kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak lupa sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang taat ajarannya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Cileunyi, Bapak Cucu, yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Waka serta Pak Kanit Binmas nuhun kasuntinganana. Yang saya hormati Pak PJ Kades Desa Pandanwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati para ketua RW, mungkin 9 RW di sini, tapi kelihatan mungkin cuma ada 6 ya. Gitu ya. Yang lain 27 ya, 27. Tuan rumah. 27, 23 saya deh. Ya. Jadi dan tidak lupa nih buat tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka silaturahim. Terus tidak lupa ibu-ibu, kader PKK dan kader-kader Posyandu yang ada di wilayah desa persiapan Pandanwangi. Alhamdulillah mungkin tepatnya pada hari ini pekerjaan kita seolah-olah bukan selesai sudah. Pembangunan jalan DED yang diajukan saya tahun 2025 terkait lanjutan dari yang dulu baru dua titik kalau dulu ya. Kemarin alhamdulillah dulu mah dikerjakan oleh pihak ketiga dan kemarin mah dikerjakan oleh dinas langsung. Yang besaran anggarannya 1,316.799.000 rupiah, besar 1,3 ya. Tadi makanya dengan itu kita punya kualitas, kuantitas dan sesuai target. Alhamdulillah. Pengerjaannya beda dengan pengerjaan biasa karena ini dinas yang memberikan. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada terutama Bandung 1 Bapak Bupati yang eksekusi gitu ya, karena dia ini bukan dari pihak ketiga atau bukan dari partai politik, bukan. Nah di sini kemarin ada 6 titik. Saya kemarin mengajukan RW 19, alhamdulillah Pak RW-nya kita dengan reses 18 dibangun ya, alhamdulillah langsung dibangun gitu. Jadi di 24 sudah. Terus sepal kemarin penunjukan saya di RW 26 dengan RW 29. Nah itu. Jadi terkait di 27 di sini ada Pak Praniko, ada dari PKB, Pak Riki, terutama dewan kita ya mudah-mudahan karena desa sementara ini tidak bisa membangun ya, dengan anggaran dana yang sebesar 373 juta di tahun ini saya cuma fisik beberapa. Di tahun 2027 PP 16 2006 cuma 75 juta dana desa diturunkan. Makanya kita diperlukan pentahelik dengan perusahaan bisa membangun. Nah sementara ini desa Cinunuk dan desa Persiapan segala kebijakan tentang pembangunan itu kewenangan saya. Ya, ibu bapak rek ngabangun naon abi tanggung jawab. Karena bendahara keuangan ada di desa 1 dengan kaul perencanaan. Makanya di desa Persiapan tidak ada kaul kasih perencanaan dan tidak ada kaul keuangan. Jadi walaupun kita udah berpisah di sini gitu ya, udah desa Persiapan, banyak kewenangan PJ itu tugasnya administrasi ya, untuk didampingi oleh bapak-bapak supaya sukses, bukan menjadi desa mandiri nanti harus menjadi desa definitif dulu. Desa mandiri itu nanti mau desa maju, desa berkembang, desa mandiri gitu ya itu. Jadi mengawal segala macam kegiatan, laporan per 6 bulan per semester. Ya di sini ada Pak Ketua BPD sebagai Ketua Panitia. Saya hormat Pak Ketua, beliau berjasa dari awal dari ad hoc sampai jadi ketua pemekaran sekarang. Hampura nggak dionakan kita sampai BPD menurut itu dia hampura. Bapak tebusan dari BPD kali ini.
nyamperin BPD masih ayah. Ampun apa betul? Nah gitu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan ini penting. Seharusnya jangan desa yang mengadakan, warga masyarakat, hajat masyarakat. Ya, betul. Kita di RW 23 kemarin kan bisa mengundang wakil bupati. Terus Pak Budi bisa. Jadi yang diundang itu kebijakan pejabat politik, bupati, wakil bupati, bupati itu bisa, wakil bupati. Ini ada pasangan paling terdepan untuk mengesahkan jalannya ini. Ini bukan peresmian, diresmikan ini 2028. Ini cuma membuka. Kita tasakur binikmat, mensyukuri nikmat. Kurang mesti diberi nikmat, anu kia bersyukur lebih baik. Ku Allah kan diberi lebih baik. Alhamdulillah. Bersyukur masih banyak agnia yang bisa memberikan tadi hampir 6 juta. Alhamdulillah. Ini hasil dari kinerja bapak-bapak tokoh masyarakat. Nah di sini saya ingin menyampaikan, Pak Punten, Desa Pandanwangi ini segala macam kebijakan BPD, LPMD, lembaga MUI, PKK masih menyatu tetap di induk. Ya. Cuma kita mempersiapkan. Ya Bapak bayangkan mereka hajat dan persiapan kita kadinya lah alibina. Ya. Udah kerja tanggal 1 itu pasti persiapan segala macam. Ini benar tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada kisaran paling 2,5 tahun ini bisa selesai menjadi desa definitif. Nah ibu bapak nanti di 2027 ada pilkades pasti ngikuti induk dulu. Ini nanti pasti 2029 umpamanya di pilkades serentak gitu. Jadi kenapa? Jadi saya sebagai kepala desa induk tidak terlepas begitu saja. Ya. Ini masih masyarakat Cinunuk, cuma di sini mempersiapkan anak desa dulu Cimekar, sekarang desa persiapan Pandanwangi dengan ada pejabat administrasi, fungsionaris, ya, pejabat publik, ya, bukan jabatan politik. Ini ASN, Pak Rosid, ya. Jadi supaya Bapak tahu. Gitu. Jadi terkait kegiatan-kegiatan nanti Bapak adu ajuan pembangunan dan apa-apa tetap ke desa induk. Saya yang mengakomodir. Ya, mau bangun ini hasil musrenbang apa-apa langsung ke induk. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini ya mudah-mudahan DED yang panjangnya hampir 500 meter, alhamdulillah kita bersyukur. Naon sudah DED? Pasti bahasa Inggrisnya DED itu Detail Engineering Design. Disebut nanti jalan penghubung lintas Cileunyi. Mungkin menyambung dekat Cileunyi, jadi itu. Mau bagus sampai Bumi Oreng. Ini provinsi dulu yang menggagas. Jadi bahasa Inggris lah apa? Pak Jinano, Detail Engineering Design. Jadi pembangunan jalan yang terdesain. Ya tadi cek Pak Kades kita bersyukur, kita harus memeliharanya. Nah, kewajiban kita di sini ada jalan kabupaten, ada jalan lingkungan. Ya tadi jalan lingkungan bisa ku desa dikerjakan. Pengajuan tadi Pak warga masyarakat musrenbang Pandanwangi harus melaporkan. Jadi hidup matinya desa itu harus kelihatan. Makanya saya bicara dari ayah keperluan datang ramekin desa Pandanwangi supaya kelihatan ada giat. Punten. Ada apa? Aja gitu, warga masyarakat gitu. Jadi ramekin desa. Ulah punten kadang-kadang di desa terselubung, kemarin di kiri wangi Pak Camat masih belum ada kegiatan. Kadang udah sama di SK-an lebaran gitu. Di sini mah kita 3 bulan sesudah dapat SK, tahu tanggal 24 Januari hampura beri jago hujanan di lumpur di tengok gimana yang ibu kadernya yang istrinya. Alhamdulillah kita langsung eksekusi, langsung mempersiapkan kantor. Ya. Nah mohon maaf, jadi satukan visi misi kita untuk menjadikan desa Pandanwangi supaya definitif. Mohon keluarga masyarakat terus menyatulah. Saya ingat di sini pertama Pak Bupati nanya waktu serah terima PS tuh di sini saya duduk di Perdana Bupati. Di sana almarhum mudah-mudahan diterima iman Islamnya sampai kuburannya Pak Profesor Ilham. Tokoh masyarakat mewakilkan ingin pemekaran.
Pan ibu bapak mah semuanya tidak ada aspirasinya yang dibukan pan. Akhirnya Pak Bupati menghargai profesor, langsung 2 kali manggil. Kades siap untuk dibuka, siap Pak Bupati. Kades siap, alhamdulillah. Di sini kan tidak ada kepentingan pribadi, politik, golongan, ibu, bapak semua mendukung. Alhamdulillah. Proses pemekaran di desa Cinunuk itu lancar Pak, lancar. Segala macamnya. Alhamdulillah. Bikin kuesioner apa-apa 100% masyarakat mendukung. Makanya ini Pandanwangi harus berdiri benar-benar. Ya. Ciptakan PR sekarang yang pertama PJ dan jajaran harus membuat profil desa. Profil desa apa sih? Nanti kan terpisah. Batas wilayah udah ada yang diperbukan, profil desa pasti melibatkan ibu, bapak, warga masyarakat karena harus terdetek semuanya. Jumlah kesenian, jumlah sekolah, jumlah TK dan jumlah apa-apa, jumlah produk. Dulu mah jumlah neboga entok, neboga hayam, mereka itu Pak. Itu di profil harus begitu. Jumlah beberapa macam kesenian, ada padepokan, ada apa-apa, sarana olahraga. Nah, izin Pak Kades, saya titip mungkin terkait tanah kas desa di sini. Karena di sini banyak pasos-pasu, itu masukkan tanah kas desa. Bisik. Kena ke usulan kedua nama kurang ke Pemkab Pak ngajutin. Ya. Tanah kas desa itu yang berhak mengelola itu BUMDes. Saya dari dulu suruh membentuk KSM. Jadi yang bisa mengelola tanah pasos-pasum itu BUMDes dengan kelompok swadaya masyarakat. Nah, di dia kapan kudu aya ke BUMDes. Cikal bakalna ulah berbenturan. Nyen BUMDes nah hiji ulah 2. Nah, Bang Budi ulah 2 yang BUMDes KSM. Nanti ngelola mini soccer, tanah lapang, tanah naon, nu dipakai ke masyarakat, sewa, nu balong, pakai garasi, itu harus sewa untuk PAD kita untuk membangun. Karena BUMDes itu badan usaha milik desa untuk mengurus kekayaan desa. Di sini kan punten. Sementara naon Pak PAD ya untuk di sini mengandalkan dari pajak gitu. Terkait pasos-pasum yang ada ini, apalagi kemarin kita kan Pak PJ itu harus bisa membangun kantor desa, minimal mondasi naon gitu taruh desain kamar dimusyawarahkan mau gimana sebetulnya berat beban PJ itu ya. Bukan ngajabat di desa geus definitif Pak, beda dong definitif kan segala aya ya Pak kan nol. Jadi minimalnya orang bisa ngabangun 2 salsa kieu tah pondasi heula sakar ayam heula itu dorongan. Mangga saya ingin masyarakat desa Pandanwangi ini, walaupun ini saya udah namakan desa Pandanwangi sebelum apa sebetulnya masih kangen ya. Saya sebagai pemimpin di desa Cinunuk belum bisa berbuat banyak kan, cuma sedikit demi sedikit mungkin selama saya kepemimpin udah terakomodir, kita ada kedekatan emosional. Makanya dengan Bapak ke asa wilayah selatan untuk asa wilayah Cinunuk tetap kita masih merasa memiliki Cinunuk. Dukung Pak PJ. Siapa? Bu. Nah gitu. Jadi PR punten ulah aya urang mah berdiri na tempona itu Pandanwangi supaya nggak wujud. Ya. Kepentingan pribadi, politik sementara pisahkeun heula gitu. Ya Pak, amanat ya abdi. Jadi ini kan pakai biaya. Pemekaran ini pakai biaya. Tidak semudah itu. Dulu kan 2013 hampir 6 tahun kan tidak berhasil. Ya. Alhamdulillah. Ini janji politik saya dulu. Pemekaran PSU alhamdulillah. Ketua Erhok sama Pak Aris mudah-mudahan diterima iman Islam. Mereka juga berjasa ya, untuk kita semua. Ya mudah-mudahan. Nah ini historis mungkin desa Cinunuk, desa Pandanwangi, pemekaran ya tadi Pak PJ masuk sejarah di desa Pandanwangi. Pertama 10 Desember 2025 desa Pandanwangi dibentuk, punya nomor kode registrasi dari provinsi. Saha kades pertama tertulis Bapak Rosid. Ya.
Itulah. Jadi saya sekali lagi dukung terus kita supaya Cinunuk ya lebih beres ngaji. Ya, itulah visi misi abdi Cinunuk beres ngaji. Bermartabat, religius, cerdas, ngahiji, aku ngahiji bebarengan, ayo gitu. Jadi ayo nama ulah cari masalah, ulah cari permasalahan. Tadi coba ada kita mah harus cari solusi, beresnya. Jalan bala solusi rumah ya bakti ayo. Beruntah gitu, ulah cari masalah di medsos di mana, urang kudu cari solusi. Sok dia tempatnya di mana? Sebab anak kendala sampah. Ya. Di RW 27 dia masih ada dari dinas kebersihan. Nah, itu aja mungkin ibu bapak semua yang saya hormati, mohon maaf saya greget Pak karena ini kesempatan terakhir. Nah sedikit mungkin terakhir di sini sekarang mungkin tadi nanti di akhir ada sosialisasi untuk kepentingan BPD. Izin apabila saya salah, ini dibagi 6 dapil ya. Di sana 5 dapil, di dia 5 dapil, 1 dapil yang memasukkan ke panitia. Apabila bisa dirubah tentang dapil ini, kan kita bicara untuk masa depan, diluhur jadi 4 dapil, di dia jadi 2 dapil. Karena saya punya wacana di sini 2 anggota BPD laki-laki, 1 perempuan untuk di Desa Pandanwangi. Karena kan nantinya 2 tahun 3 tahun tidak ada anggaran untuk pemilihan BPD Pak PJ. Nanti di belakang itu kan ada PAW 2. Terhitung 2 tahun 3 tahun udah jadi desa definitif kan PAW-nya ada yang lain. Jadi sudah tidak ada, langsung otomatis. Di Cinunuk Induk sama. Perwakilan perempuan saya minta 2. Yang laki-laki 4. Jadi 4 dapil di rumah gitunya. Dan perempuan mah itu mah kan disadesakeun Pak. Tapi tiap dusun insya Allah Pak bikin keterwakilan kita, pemilihan kita, hak kita boleh siapapun juga. Dan ada ketentuan administrasi yang ditentukan oleh panitia sesuai dengan taktib duknis dari PP nomor 14 2004 atau berapa ketua ya. Nah itulah, jadi sedikit nih untuk Bapak ingin mencalonkan DPD dan apa-apa mangga Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama badu puja sinareng puji syukur mangga urang sami-sami aturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Dimana dina siang ieu urang sadaya tiasa ngungkul patepang wajah pamprok jonghok dina raraga silaturahmi oge dina raraga ngalaksanakeun kegiatan pembukaan jalan DED di Pandanwangi, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Alhamdulillah kita sudah punya jalan baru dan sekarang dibuka. Selawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi atur simkuring dipika hormat Porkom Pincam, kebetulan hadir Pak Wakapolsek, Pak AKP Saeb, Pak Rizky, Kanit Binmas ya, Kanit Binmas, dan juga Pak Kepala Desa Cinunuk Induk, dan juga beserta reng-rengana oge PJ Desa Persiapan Pandanwangi yang saya hormati, serta juga para ketua RW hadir di sini, ada 9 RW, dan juga para ketua RT mungkin juga hadir di sini, dan juga para
para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta ibu-ibu kader yang hadir pada saat ini juga, serta tak lupa ini Ketua BPD Ciluluk Beten beserta anggota yang saya hormati. Pertama-tama pada kesempatan yang berbagi ini izinkan saya untuk mengapresiasi bahwa di Desa Persiapan Pandanwangi alhamdulillah sekarang diselenggarakan syukuran, walaupun syukuran ini swadaya masyarakat, alhamdulillah ya Kades sesuai harapan kita semua. Dan ini terima kasih kepada para donatur yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dan juga menjadi milik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan pula bahwa di Desa Persiapan Pandanwangi ini sebagaimana tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kades Ciluluk bahwa kita sudah resmi untuk menjadi desa persiapan karena ada registrasi yang keluar dari Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Nah ini mungkin salah satu upaya kita untuk terus melaksanakan kegiatan pemekaran di wilayah Kecamatan Cilunuk, Desa Cilunuk, yang tentunya sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan sejarahnya ya itu memang keinginan dari warga masyarakat sekitarnya untuk dipersiapkan desa pemekaran. Dan di Desa Cilunuk sendiri tentunya ya melihat jumlah penduduk itu sangat besar sekali, dan tentunya bukan hanya satu atau dua desa yang dimekarkan, seharusnya sudah layak untuk menjadi 3 desa. Ciluluk itu dimekarkan menjadi 3 desa. Dan pemekaran ini tentu juga di wilayah Kecamatan Cileunyi disusul dengan usulan-usulan yang dipersiapkan juga oleh desa-desa yang lain, yaitu Desa Cileunyi Wetan, Desa Cileunyi Kulon, dan juga Desa Cimekar. Itu juga akan menyusul untuk memekarkan desanya masing-masing gitu. Nah, terus di tanggal 2 Februari 2026 bahwa Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pembentukan tim pembangunan desa persiapan di wilayah di 3 wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Cileunyi, Cimekar, Cilegrang, dan Pangalengan. Nah, alhamdulillah di Desa Pandanwangi ini sendiri kami melihat ya sudah banyak hal-hal yang sudah dipersiapkan gitu. Nah, hanya mungkin tetap kita juga harus melihat antusias dari warga masyarakat sekitarnya agar Pandanwangi ini disegerakan untuk menjadi desa dari desa persiapan menjadi desa definitif. Nah, persiapan tersebut tentunya yang harus kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, kita tetap selalu berkoordinasi dengan desa induk. Mohon maaf ini ya lagi ada. Berhenti dulu ya. Ya, misalkan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang saya hormati para pimpinan Kecamatan Cileunyi, Desa Cilunuk, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kapolsek, diwakili Dewaka dan jajarannya, Pak PJS, Pak DKM, para ketua RW, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu-satu, semuanya saya banggakan. Mudah-mudahan karena ini kan ucapan terima kasih nih,
udah mau makan nih, jam makan. Kalau mengucapkan terima kasih Pak Camat, udah selesai. Basa-basi saja nih Pak. Kami selaku warga Permata Biru mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangan teman-teman, terutama pimpinan Kecamatan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Desa Cinunuk, atas kue pembangunan yang diberikan kepada kami Pak Camat. Mudah-mudahan kami bisa menjaga jalan yang sudah rapi, mudah-mudahan kami bisa merawat, mudah-mudahan kami bisa membenahi apa-apa yang kurang di desa ini. Kita akan menuju desa Pandanwangi seperti yang sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kades dan Pak Camat. Kita harus dukung Pak PJS, Pak Rosid. Hidup Pak Rosid. Mudah-mudahan beliau bisa mengimplementasikan menjadi desa Pandanwangi senyatanya. Nanti baik itu desa mandiri maupun bukan, tergantung ke teman-teman yang ada di Permata Biru. Pak RW, Pak RW mudah-mudahan bisa menyarankan warganya untuk tetap selalu mendukung desa Pandanwangi. Karena tidak banyak yang saya sampaikan, ucapan terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Rosid juga pesan kami Pak bisa menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di Permata Biru, karena sudah panjang sekali, mulai dari ujung sampai ke ujung, bahkan sudah turun temurun bercucu beranak pianak di sana. Kita yang berjuang untuk Permata Biru dan sekitarnya, mereka yang mendapatkan nikmatnya. Ya, satu pun kita nggak punya lahan di Permata Biru, tapi mereka yang katanya tidak punya apa-apa di kampung mereka numpuk asetnya. Nah, dari Permata Biru Pak, dari ujung-ujung itu saya contohkan yang ujung masuk Bumi Oren itu Pak Ade Ojek. Nah, itu Pak dari dulu pindah-pindah sana pindah sini, akhirnya sekarang udah punya rumah, punya tempat ya. Nah, itu mau ditertibkan Pak Kades, itu saja Pak Kades, supaya warga juga merasa nyaman dengan mulai dari ada domba yang di ujung, baunya segala macam. Banyaklah tugas-tugas PR Pak Kades. Mudah-mudahan kami bisa turut mendukung Pak Kades. Itu saja yang dapat saya sampaikan karena sudah siang. Saya juga mohon maaf ada keperluan. Lebih dan kurang saya ucapkan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana, berilah keberkahan dari jalan yang telah beres dibangun ini ya Rabb. Berilah kemaslahatan bagi masyarakat. Berilah kemudahan untuk senantiasa menjadi dalam rezeki bagi kamu semua ya Rabb. Berikanlah kemudahan dari berkah jalan tersebut untuk jalan kebaikan-kebaikan. Ya Rabbana, berilah pahala yang terus mengalir bagi para siapapun, semua pihak yang telah ikut andil dengan terciptanya jalan baru ini ya Rabb. Dari mulai tingkat bupati, tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat RW dan RT, semuanya yang ikut andil. Insya Allah dengan beresnya jalan tersebut menjadikan keberkahan dan kebaikan dan menjadikan pahala yang terus mengalir. Ya Rabbana, berilah kesehatan, berikan keberkahan kepada pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kami pemimpin yang amanah, yang tentunya demi mensejahterakan rakyatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allahumma yassir lana umurana, umurad dunya wal akhirah, wa la tu'assir alaina. Rabbi tamim bil khair. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah al-fatihah. Selesai mereka dulu kita katakan. Panitia akan siapkan gantinya data-data secara stimulus.
Iya, silakan akan dipimpin dipotong oleh Bapak Camat. Dalam hal ini pemotongan pita pembukaan jalan BD dan pembukaan portal. Setelah itu kita akan ada penanaman pohon yang akan diwakilkan oleh warga. Kita akan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jalan BD. Jalan BD Kabupaten Bandung dibuka. Terima kasih. Luar biasa, semoga barokah dunia cepat. Buka dulu. Manfaat buat kita semua. Akses di Bismillah. Beres kahiji. Kabupaten Bandung. Siap Bapak Ibu, kita akan melakukan penanaman pohon secara simbolis yang akan dilakukan oleh Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Wakapolsek. Penanaman pohon di dalamnya desa persiapan Bandarwangi. Bapak RW silakan, Bapak Wakapolsek. Ya, berpose bersama 3, 2, 1. Ke bawah Pak, katanya agak ke bawah Pak, satu posisi asal-ala memegang pohonnya Pak. Ya, begitu ya. Ya, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, maaf. Selanjutnya kita akan makan siang bersama dengan potong tumpeng. Cuci tangan di pohon. Jaraknya mah ini. Jaraknya paling 5 meter jaraknya. Oke, sekarang kita akan melakukan makan siang bersama, Pak. Ya, potong tumpeng dan makan siang bersama. Ya, puji dong begitu dong. Assalamualaikum. Buang. Iya, terima kasih Pak Kajun yang membaikkan diri tidak sombong. Terima kasih kepada insan media, perwakilan dari pasukan jurnalis ini yang sangat luar biasa. Dengan sesi makan siang bersama. Hadir sana ayah sama teman. Di sisi mana kedua masih sama menemani ya sama jadi sampai siang Sesi bersama. Potong tumpeng. Oke, kita akan melakukan sesi potong tumpeng ya. Potong tumpeng baru makan bersama. Potong bersama. Potong tumpeng ya. Terima kasih Mas Yu. Kita potong tumpeng bersama. Pak Camat dipersilakan untuk berada di samping Pak Kades. Itu kan banyak. Ya, itu balik masuk.
Pak Camat, mohon izin. Ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemotongan upah akan dilakukan oleh Bapak Kades Desa Persiapan Pandanwangi yang akan diserahkan kepada Bapak Camat Cibinong sebagai tanda bahwa dimulainya Jalan Derek Kabupaten Pandan. Luar biasa, Bismillah. Silakan Bapak langsung di ambil. Juga bagi warga yang akan melakukan makan siang dari sana ya. Dan ini kita kebetulan alat tradisional tanpa ada sendok, jadi pakai tangan ya. Sengaja itu ya? Sengaja. Bukan karena kita nggak punya sendok. Sengaja, cuma sengaja. Ayah sendoknya pari. Ya. Silakan. Selamat menikmati. Tugas kedua kilo. Tugas kedua kilo. Boleh. Masih bersama kan? Terima kasih.